Kemudian yang ketiga nih, yang terakhir nih. Nah ini kasus-kasus aja sih ya, kasus-kasus yang kemungkinan terjadi ketika kita sedang diperiksa. Nah, jadi ketika kita mendapatkan SPHP yang resmi, jangan pernah merespon koreksi hanya dengan kami tidak setuju, kami keberatan. Ya, ini narasi itu harus di backup dengan fakta, data, bukti, dasar hukum, hitung-hitungan. Ya, tidak sekedar tidak setuju saja. Tidak setujunya di mana? Tidak setujunya, ya. Jadi kita harus lihat nih SPHP-nya, kita pelajari benar. Dia tuh menemukan apa sih pemeriksa itu? Temuannya apa toh? Oh, temuannya omset misalnya. Temuannya omset. Kemudian pemeriksa itu dapatnya dari mana nih? Kok kita dianggap ada omset yang nggak dilaporin 5 miliar? Pemeriksa dapat dari mana? Setelah kita tanya, kita baca SPHP-nya, oh dapatnya dari rekening koran. Ternyata sisi kreditnya ada uang masuk tuh di setiap bulannya, 100 juta, 100, 300, 500. Pemeriksa menganggap itu adalah omset tambahan kita. Ya. Oke, terus berikutnya adalah dasar hukumnya yang dipakai apa itu, si pemeriksa. Apakah dia menggunakan dasar hukum, misalnya tadi yang pasal 16, pasal 4 tadi. Pasalnya adalah pasal 16, ya. Kena PPN, tetapi mendapat fasilitas dibebaskan, ya. Ini versi kita tuh pasal 4, ya. Ini kita gali dulu nih. Kenapa kok dia koreksi, gitu ya. Lalu hitung-hitungannya bener apa enggak nih? Si pemeriksa tuh tagihan-tagihannya. Karena kadang-kadang ada yang keliru, dihitung double gitu ya, kurang 0,3 atau 0,1, 0,2, itu sering terjadi juga. Ya. Nah, setelah kita bisa menjawab dari 4 step tadi, ya, fakta, buktinya ada apa enggak, dasar hukumnya apa, hitungannya bagaimana, baru kita tembak, kita lawan dengan bukti dan argumentasi. Wah, ini yang rekening masuk tadi 100, 200, 500, 300 itu adalah pindah buku dari rekening kami yang lain. Atau itu adalah utang nih, pinjaman dari saudara saya, Pak. Ya. Oh, ini pinjaman dari supplier saya, Pak. Begitu. Ya. Berikan data dan argumentasi. Itu ya. Oke. Ini contoh kasus temuan kantor pajak. Kantor pajak mengatakan nih, omset kita 112 miliar. Karena kantor pajak dapat data dari marketplace. Omset kotornya gitu ya. Wah, penjualannya 112. Versi kita lapornya 100. Maka pemeriksa akan mengatakan, oh, kamu akan saya koreksi loh omsetnya 12 miliar. Lalu kita buktikan nih, Pak, ini ada retur Pak 3 miliar. Ya, Bapak lihat kotornya saja, tapi yang retur 3 miliar. Wah, berkurang tuh pembuktiannya. Yang batal 2 miliar, Pak. Lalu ada penjualan yang udah diakui di tahun sebelumnya. Marketplace itu kan laporannya sebulan setelahnya. Ini udah kami laporkan di tahun sebelumnya. Lalu ada transfer antar rekening 3 miliar, habis 12 M-nya koreksi dia. Itu udah betul kita laporkan semuanya di sini. Nah, itu cara menjawabnya, ya. Jadi jangan kemudian 112 M, temuan 12 M, langsung ditawar, Pak, kami nggak kuat, Pak. Gitu. Kita uji dulu, kita identifikasi dulu. Jangan 12 miliar dong, Pak. Ya, 1 M aja deh, Pak, koreksinya. Tapi kita belum melakukan identifikasi, jangan. Ya, ini harus tetap kita lakukan identifikasinya. Baru kalau udah mentok, bolehlah seperti itu, ya. Oke, ini contohnya. Lalu ada nih koreksi pajak nih, terkait HPP. Jadi wajib pajak melaporkan penjualannya 80 miliar. Ya, saya izin minum dulu, ya.
Ya. Oke ya, penjualan 80M nih. HPP-nya 60 miliar. Berarti laba kotornya 20M. Ya. Nah, HPP-nya itu yang diperiksa nih ceritanya. Stok awalnya 15, pembeliannya 70, berarti barang tersedianya 85, dikurangi stok akhirnya 25. 60 nih HPP-nya, laba 20. Nah, pemeriksa bilang, ini stok opname-nya itu hanya 20. Dia menemukan nih dari gudang. Menemukan satu lembar, wah ini stok opname nih, berita acara nih. Ternyata 20M yang ada di gudang. Ya, langsung kantor pajak menganggap, ya HPP-nya harusnya berapa? Harusnya 65 dong. Bukan 60. Loh berarti kan kita rugi Pak. Malah rugi dong Pak. Omset 80, HPP-nya jadi dinaikkan ke 65. Kan labanya jadi 15. Kantor pajak nggak mikir begitu. Jadi kalau yang 5 tadi, ya kan, wajib pajak di pembukuan bilangnya 25. Ternyata stok opname-nya 20. Artinya apa? Yang 5M itu terjual. 5M terjual dan belum dilaporin gitu. Maka HPP-nya ditambah 5M karena barang udah terjual dianggapnya, penjualannya pun juga dinaikkan. 5M ditambah marginnya. Berapa margin kotornya? Ya kalau 20% ya kali 5% kali 20%. Jadi ada koreksi laba 1 miliar. Itu. Nah, kita jawab nih. Jangan main nawar dulu. Pak, jangan Pak, kami nggak mampu segitu Pak. Uji dulu ya. Ternyata kita ada konsinyasi di toko-toko di sana nih. Di gudang memang 20 betul. Tapi kita ada konsinyasi. Kalau kita konsinyasi, itu kan masih hak kita, itu barang kita sebetulnya. Kita baru akui penjualan kalau si toko udah menjual, udah kasih laporan ke kita. Selama kita konsinyasi belum terjual, itu stok kita. Dihitung itu. Oh itu 4 miliar Pak. Oh. Berarti kan 20 di gudang, 4 miliar di toko-tokonya orang, gitu ya. Tuh. Terus ada lagi barang dalam perjalanan. Nah. Jadi kita konsinyasi di Denpasar misalnya, ya kita di Jogja, ya pabriknya di Jogja, tapi kita mau nitip barang di Denpasar, masih jalan tuh sampai Surabaya, itu 1 miliar tuh, 2 kontainer misalnya, selesai berarti kita betul stok kita 25, yang 20 di gudang, ya, yang 4 miliar itu di toko-toko se-Indonesia konsinyasi, yang 1M tadi masih di jalan, gitu. Dijelaskan kalau memang itu. Tapi kalau kita nggak bisa jelaskan, nggak ada faktanya, ya kantor pajak pasti nanti akan koreksi. Berarti kita dianggap ada penjualan 5M plus 20%. 6 miliar kita omset akan dikoreksi, HPP akan dikoreksi 5 miliar. Kena PPN dari 6 miliar, ya kan? Karena koreksinya 6 miliar, penjualannya PPN 11%. Lalu PPh badannya 1 miliar tadi, 20% dari 5M, itu marginnya yang belum dilaporin, kali 22%. Ya, jadi tidak boleh langsung nawar, ya kita identifikasi temuan dia itu apa, gitu. Ya. Nawar itu nomor belakang, gitu ya, tetap nanti kita lakukan. Ya. Kemudian kasus 3 nih, berkaitan dengan apa? Biaya promosi, biaya promosi. Nah, kantor pajak biasanya ketika di laba rugi kita muncul biaya promosi, mereka langsung minta, ada nominatifnya apa enggak? Kalau nggak ada daftar nominatifnya, coret, nggak boleh jadi biaya, gitu ya. Oke, ini promosi ya. Berikutnya nih, gaji ya, pasal 21 nih, pasal 21. Jadi biasanya pasal 21 itu kan ada yang objek, ada yang bukan objek. Misalnya nih, corong yang paling gede ini adalah biaya yang seluruhnya untuk karyawan. Ya, ada gaji, ada tunjangan, ada bonus, ada asuransi, ada natura di situ misalnya. Ya, katakan totalnya adalah 10 miliar. Ya. Kemudian masuk buku besar biaya tenaga kerja. Ya.
Ada juga yang bukan masuk tenaga kerja. Ya, misalkan berkaitan dengan natura, dia masukkan ke biaya makan dan minum karyawan. Tidak masuk unsur biaya tenaga kerja. Makanya corongnya lebih kecil nih. Ya, yang makan minum dikeluarin, ya. Terus yang objek pasal 21 juga itu makin kecil lagi nih. Ya. Karena ada penghasilan yang diterima karyawan bukan objek. Misalnya apa? Iuran pensiun yang ditanggung oleh perusahaan. Ya. Terus natura yang memenuhi kriteria dan batasan tertentu yang bukan objek pajak. Keluarin tuh. Ya. Kemudian ternyata yang dibuatkan bukti potong juga lebih kecil. Berarti ada potensi koreksi di situ. Nah, yang masuk SPT ya sesuai dengan bukti potong yang dibuat. Nah, ya. Jadi kita identifikasi tuh apakah temuan kantor pajak di objek 21 yang belum dipotong 5 miliar misalnya. Ya kita cari nih. Objek totalnya berapa, masuk buku besar mana saja, mana yang sudah dipotong, mana yang belum dipotong. Kalau memang ada yang belum dipotong, ya sudah kita bayar. Itu kesalahan kita, ya. Yeah. Kemudian biaya riset. Nah, ini sering terjadi nih. Kita bikin afiliasi perusahaan grup, ya. Karena perusahaan kita ingin mengurangi laba, wah kita harus mengeluarkan duit untuk jadi biaya. Maka kita bentuklah perusahaan afiliasi untuk menampung biaya itu. Kita bayar ke dia saja. Dia kena 0,5%, kita hematnya 22% gitu, ya. Ini banyak perusahaan yang melakukan seperti itu, ya. Jadi biaya riset ini belum tentu kantor pajak itu percaya. Misalnya ya, pembayaran biaya riset and development fee 8M ya kepada perusahaan induk kita di Singapura. Ya. Kantor pajak ngoreksi, kenapa? Manfaat risetnya apa sih? Gitu. Kamu sendiri di sini punya tim riset, ngapain harus meriset di Singapura? Kalau kita nggak punya divisi riset, nggak punya pegawai yang tugasnya riset, mungkin wajar. Harus pakai pihak lain. Pihak lain pun kenapa kok Singapura? Kamu nggak cari yang Indonesia? Ya, mungkin alasannya biar rahasia dapur kami nggak ketahuan, Pak. Begitu. Ya, jadi kalau ada koreksi berkaitan dengan transaksi afiliasi, pertanyaannya adalah, apakah betul-betul jasa itu betul-betul kita lakukan? Tidak cuma nagih bayar. Tapi orang Singapura pernah ke sini apa enggak? Ya. Ternyata orang Singapura nggak pernah ke sini sama sekali. Di sana pun juga tidak ada orang-orang yang jago riset, nggak ada. Hanya sekedar untuk mengurangi laba di sini. Nah, ini pasti akan dikoreksi. Karena jasanya memang nggak ada, tidak eksis. Ya. Ini sering dilakukan perusahaan-perusahaan grup besar, labanya tinggi, dia ingin mengurangi laba. Ya. Lalu uji manfaat nih, betul nggak sih riset yang dilakukan oleh Singapura tadi memberi manfaat di Indonesia untuk perusahaan kita? Wong di tempat kita tuh juga sudah ada kok tim risetnya, ngapain pakai Singapura? Gitu. Terus laporan apa yang mereka keluarkan buat kita dan kita implementasikan tuh hasil risetnya dia. Itu sampai ke sana nanti orang pajaknya. Hubungannya apa? Ya manfaatnya apa? Gitu. Oke, ketika semuanya bermanfaat, jasanya ada, manfaatnya ada. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah nilai yang dibayarkan itu wajar apa enggak? Kenapa bayarnya 8M ke Singapura, tapi di Indonesia dengan 3M aja udah dapat itu. Berarti 8M-nya nggak wajar. Eksistensi jasanya memang ada, gitu ya. Manfaatnya juga ada, tapi kemahalan. Nah, berarti yang 5 miliar bisa dikoreksi nanti. Ya. Karena di lokal-lokal sini 3 miliar dapat. Kenapa bayar 5 miliar? Ya. Terus pasal 23 nih. Oh, ada temuan pasal 23 objeknya 10 miliar misalnya. Nah, ketika ada biaya yang berkenaan dengan jasa, belum tentu semua nilai itu menjadi objek pemotongan. Karena pasal 23 itu kan ada ketentuan nih, ketika si vendor kita itu bisa menyediakan rincian, misalnya outsourcing, ya. Oh, rinciannya adalah untuk bayar karyawannya dia.
bayar bahan habis pakainya, beli alat-alatnya, ya untuk reimbursement-nya. Ketika bisa dijelaskan 3 ini, maka atau 4 ini ya, maka yang dikenai PPh 23 itu hanya fee manajemennya saja. Tapi di akuntansi kita kan mencatat semuanya jadi satu jadi biaya. Ya, nah kantor pajak biasanya lihatnya dari akun-akun itu, semuanya dianggap objek. Nah, kita identifikasi nih, kita urai nih, mana jasa manajemennya, mana yang biaya untuk pihak lain, untuk karyawannya dia, ya si outsource-nya itu, si satpamnya itu misalnya. Kemudian ada bahan habis pakainya untuk beli pembersih, cairan-cairan itu, beli sapu dan lain-lain. Ya. Yang kena hanya manajemen fee-nya saja, ya. Diagnosa, ya, kita harus diidentifikasi. Pasal 26, ya, pembayaran ke Jepang nih misal nih, bayar royalti 10M ke perusahaan di Jepang, wajib pajak motongnya 10%. Kantor pajak nggak mau nih, harusnya 20% dong gitu. Ya, jadi ada tarif yang diatur di Undang-Undang PPh kita di pasal 26 itu 20%, tapi bisa nggak berlaku kalau antara Indonesia dengan negaranya dia itu punya treaty, punya perjanjian. Ya. Nah, kalau punya perjanjian, maka undang-undang yang motong 20% itu jadi nggak berlaku. Yang berlaku adalah perjanjiannya. Kalau royalti ke Jepang itu motongnya berapa? 10%, ada aturannya. Ya. Kenapa kantor pajak memotongnya, mintanya 20%? Mungkin karena ada persyaratan yang tidak kita penuhi. Karena yang Jepang itu harus memastikan bahwa dia itu memang tax resident-nya negara Jepang. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan dokumen khusus, pernyataan lah kurang lebihnya. Kemudian sama dokumen dari negara dia bahwa dia taxpayer-nya Jepang. Ya, namanya Certificate of Tax Resident. Diminta di kantor pajak Jepangnya. Ya. Oke, ya. Hanya itu masalahnya, karena nggak kasih data, maka tax treaty dianggap tidak bisa diberlakukan, maka kenanya 20%. Nah, yang terakhir kasus kita di sini adalah PPN nih, bahaya koreksi global. Ya. Jadi kadang-kadang ketika pemeriksa pajak tidak cukup waktu, karena cuma 5 bulan nih waktunya, waktunya nggak cukup untuk meriksa perusahaan yang transaksinya ratusan miliar gitu ya. Nah, kadang-kadang dia nyempling aja nih. Ketemu faktur pajak PPN nih. Atas PT yang sama, salah satunya kok ini cacat nih. Fakturnya cacat nih, misalnya apa? Salah penyajian nih. Ya, misalnya penyajian apa namanya ya? Keterangannya nggak lengkap, ya. Kan faktur pajak itu kan ada nomor fakturnya, tanggal faktur, kemudian uraian barangnya apa. Nah, dia nggak jelas sih, atau dikosongi di situ, atau dikasih kode saja. Pemeriksa pajak menganggap ini nggak benar. Nah, karena sistem yang bikin, jadi semuanya nggak benar semuanya ini. Akhirnya semuanya dikoreksi. Ya. Nah, ini memang kita harus mengidentifikasi koreksi 3 miliarnya PPN masukan itu, semuanya memang layak koreksi apa enggak. Ya, mana yang valid, mana yang nggak valid. Jadi kita harus melakukan proses identifikasi. Intinya adalah ketika kantor pajak memberikan temuan pemeriksaannya, jangan langsung percaya, jangan langsung ditawar. Wah, gede sekali Pak, 50% aja ya Pak misalnya. Jangan. Kita proses 5 hari kerja itu kita buat untuk identifikasi. Ya, kalau tidak bisa sendiri ya cari ahlinya, cari konsultan, cari pengacara, cari dosen misalnya, ya, atau cari teman yang ahli. Apa tujuannya? Untuk mempertahankan hak kita dari koreksi kantor pajak yang tidak benar. Kita juga kasihan sama kantor pajak. Kalau temuan dia keliru, berarti dia kan sudah kayak mendolimi gitu ya. Maka hukumannya kan bahaya di sana. Ya, kita akhirnya di akhirat kan repot. Ya, kira-kira itu teman-teman semuanya. Kita punya waktu sekitar 30 menit ya, Mbak Moderator, Mbak Tri, untuk kalau ada yang mau tanya ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Mup Nurkolis atas pemaparan materi yang sangat informatif dan tentunya memberikan banyak wawasan
untuk kita semua mengenai pemeriksaan pajak. Baik Bapak Ibu peserta yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan, silakan dapat menyampaikan melalui kolom chat Zoom. Dan untuk pertanyaan sudah masuk, kami akan langsung sampaikan pertanyaan kepada Bapak Muknur Kholis. Dan nanti untuk pertanyaan yang mungkin belum sempat kami jawab, tetap akan kami kumpulkan dan akan kami jawab melalui rekaman dan kita tayangkan melalui YouTube. Baik, mungkin pertanyaan pertama Bapak bisa saya bacakan dari manajer keuangan. Proses pemeriksaan detailnya seperti apa ya Pak? Apakah kantor didatangi oleh AR atau petugas pajak? Atau hanya wajib pajak memberikan data saja? Baik, boleh dijawab Bapak. Ya, makasih Mbak Tri. Ya, proses pemeriksaan detailnya seperti apa, itu ya. Apakah kantor didatangi oleh AR gitu ya? Jadi yang memeriksa kita itu bukan AR. AR itu adalah petugas yang tugasnya mengingatkan kita atas kewajiban self assessment kita. Ya, yaitu mereka yang bikin SP2DK, yang ngirim surat cinta kepada kita. Ya. Tapi kalau pemeriksaan itu bagian yang berbeda lagi, bukan AR lagi. Nah, jadi yang namanya pemeriksaan itu ada dua sebetulnya. Ada pemeriksaan kantor, ada pemeriksaan lapangan. Kalau pemeriksaan kantor, si pemeriksa pajak tidak datang ke lapangan, dia ngerjainnya di kantor. Dari panggilan, minta data, mereka pasif di kantor. Ya, tapi ini jarang sekarang ya. Sekarang fokusnya ke lapangan nih. Nah, pemeriksaan lapangan tuh orang harus ke lapangan. Orangnya harus ke lapangan. Walaupun kita ngasih data selengkap mungkin ke kantor pajak, tetap mereka ada kewajiban untuk datang ke lapangan. Untuk menguji apakah, bisnisnya ada, karyawannya berapa sih di sini. Ya, untuk menguji proses bisnisnya juga di situ. Nah, yang paling ditakuti oleh wajib pajak adalah ketika mereka datang ke lapangan, itu mereka punya hak untuk mengambil data. Dia datang bertamu di situ, dia lihat nih, wah di pojok sana ada bagian marketing tuh lagi ngetik, lagi bikin laporan penjualan harian misalnya. Ketika dia melihat tertarik di situ, wah mas tolong mas ini mas, tolong ini ada flash disk, tolong ambilkan data ya. Laporan penjualan untuk tahun 2022 harian. Bisa mereka boleh. Jadi berkunjung tuh nggak sekedar bertamu, minum, terus pulang. Enggak. Datang, cari informasi, cari data. Kalau ada yang didapat oleh dia, dibutuhkan oleh dia spot check langsung bisa ngambil. Nah, yang paling ditakuti oleh kantor pajak lagi adalah ketika mereka nyedot data dari server. Ya. Jadi semuanya akan tercapture sama kantor pajak. Dan sekarang kantor pajak itu punya yang namanya tim forensik audit, tim forensik IT. Dia bisa ngambil data dari IT itu, bisa dot semuanya tuh, sedang gitu. Nah, siapa yang diperlakukan seperti ini? Mereka yang dalam 1 bulan itu tidak memberikan data. Ya, kalau datanya masih sedikit-sedikit masih oke lah ya. Tapi selama sebulan belas tidak ngasih data sama sekali. Atau datanya baru SPT yang di kantor pajak pun juga udah ada SPT-nya. Ya. Nah itu yang bahaya, dia akan manggil orang Kanwil, karena yang punya forensik audit itu dari Kanwil. Ya, itu bisa 6 orang, bisa 5 orang datang tuh nyedot data, wah itu repot sekali. Seharian dia bisa di situ untuk ngambili data. Ya, jadi kesimpulannya adalah mereka datang ke tempat kita. Ya. Tapi kalau kita sudah komplit datanya, ya paling datang dia hanya sekedar untuk memenuhi formalitasnya. Tapi kalau belum komplit, dia bisa masuk ke lebih dalam lagi, mengambil server kita, nyedot data kita. Ya, gitu Mbak Tri. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban pertanyaan pertama. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua dari Bu Emi Diamond Baru. Kalau pengajuan pengembalian atas pembayaran pajak yang tidak terutang, apakah juga akan diperiksa, Pak? Silakan, Bapak. Ya, baik. Pengajuan pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang. Ya, jadi ini hanya bisa dilakukan ketika apa? Ketika status SPT-nya lebih bayar.
status SPT, LB dalam kurung gitu ya. Nah, ini kan lebih bayar. Jadi semua lebih bayar itu pasti akan dilakukan pemeriksaan. Ya, ujungnya. Tapi kemudian di tahun-tahun 2000 berapa ya, 18 atau 19 itu ya itu ada fasilitas ya bahwa untuk mempercepat cash flow keuangan wajib pajak ya agar bisa menjalankan operasionalnya dengan lancar cepat, maka dia apa namanya memberikan fasilitas, boleh diminta duluan. PPN bisa 1 bulan cair, PPh 3 bulan cair tanpa diperiksa. Ya, jadi prosesnya hanya diteliti saja. Apa yang diteliti adalah kredit pajaknya benar apa enggak, pajak masukannya benar apa enggak. Dia nggak menguji soal hitung-hitungannya bagaimana, kemudian invoice-nya, faktur pajaknya kayak apa enggak. Dia cukup melihat pajak masukannya itu benar apa enggak, sah apa enggak, gitu ya. Tanpa minta dokumen ke kita, maka cairlah PPN 1 bulan, PPh 3 bulan maksimal. Pertanyaannya, apakah ini terus nggak diperiksa? Ini akan diperiksa juga. Ya. Bahkan untuk orang-orang yang mengajukan permintaan pendahuluan ini, ketika diperiksa, ternyata ada koreksi nih. Harus mengembalikan yang kemarin udah telanjur dikasih. Itu ada denda yang ya kurang lebih 100% tambahannya. Lebih tinggi dendanya. Jadi kalau saya ditanya nih, Pak, ini ada LB nih Pak. Ini kita minta segera pendahuluan, atau kita minta normal 12 bulan. Saya tanya, Bapak, Ibu butuh duit segera apa enggak? Oh, kita enggak butuh segera Pak, cash flow kita masih bagus. Ya sudah, kita 12 bulan saja. Jangan yang sebulan. Karena resikonya kalau diperiksa suatu ketika ada temuan, dendanya lebih tinggi, 100%. Ya. Terus pilihan, ya sudah kita langsung aja, kami butuh duit Pak. Ya, sudah, pendahuluan. Dengan catatan, tidak ada resiko temuan. Semua udah kamu laporin. Aman kalau gitu. Ya, jadi pilihan itu ya tergantung kondisi kita. Sedang butuh duit apa enggak, kemudian pembukuan kita udah bener atau belum. Ya, itu. Pak. Oke, Mbak Tri. Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan selanjutnya dari Justin Intan. Pak, saya mau bertanya. Sebelumnya dijelaskan jika sebisa mungkin segala selisih dan perbedaan persepsi pajak antara wajib pajak dengan AR diselesaikan di SP2DK. Namun faktanya, perusahaan kami sudah dapat SP2DK dan membayar kekurangannya, namun tetap mendapat surat pemeriksaan. Mengapa bisa begitu ya Pak? Silakan Pak. Ya, ini saya cerita tadi ya. Wajib pajak sudah di SP2DK, katakan di SP2DK-nya adalah BPH Badan, BPH 21 misalnya. Oke, nah dalam proses tanggapan SP2DK ini dengan AR sudah selesai, sudah clear. BPH Badannya, BPH 21-nya, ya. Lalu tanda tangan berita acara selesai bayar. Udah tidur nyenyak nih, ya. Tahu-tahu bangun kembali nih. Kenapa? Karena ada surat pemeriksaan di tahun yang sama. Kok bisa ya Pak ya? Bisa. Karena tahapan kita kan masih tahapan self-assessment. Ya, AR dalam mengcapture kita, bisa jadi dia tidak bisa melihat keseluruhan. Makanya dia cuma PH Badan pasal 21. Ternyata ada biaya iklan ke Meta Ads misalnya. Ya, kantor pajak baru dapat data, Meta Ads itu mengirimkan faktur pajak. Melaporkan kan, ternyata pembelian kita, biaya iklan kita 15 miliar nih. Akhirnya juga kaget loh, ada pembelian 15 M nih, berarti omsetnya terus berapa dia? Nah ini juga menjadi pemicu nih, jadi ada kemungkinan SP2DK yang pertama ada sesuatu informasi yang tidak tercapture oleh AR. Karena potensinya gede, langsung ada usulan pemeriksaan. Dan harus diketahui bahwa pihak pengusul pemeriksaan itu ada 3. 1 KPP, karena AR yang tidak sepakat ya. Yang kedua dari Kanwil. Ini bisa mengusulkan juga. Nah bisa jadi AR selesai, AR nggak mengusulkan, tapi Kanwilnya mengusulkan.
Nah ini bisa jadi Kanwil mengusulkan. Karena data itu disedot pertama kali itu yang tahu Kanwil. AR tuh ya mungkin 70% dari info yang dia dapat. Kanwil bisa dapat 100%. Jadi kemungkinan ada hal yang tidak tercapture oleh AR waktu SP2DK. Jadi ya sudah, sekarang kita jalani saja, dia periksa temuannya apa, ya kita siap-siap tanggapi ya. Oke, Mbak Justin. Baik, Terus? kita lanjut pertanyaan keempat dari Ibu Evi Emiliawati. Saya ada tagihan pajak penghasilan unifikasi 345.000 di kantor Pratama Bantul. Di SPT 2025 kemarin saya laporkan sewa bangunan 35 juta. Sudah saya bayarkan 10%-nya 3,5 juta dan sudah buat surat pemberitahuan masa PPh unifikasi senilai 3,5 juta. Apakah saya salah isi di SPT sehingga muncul tagihan ini? Sebaiknya langsung membayar atau konsultasi ke AR di Pratama supaya tidak ada pemeriksaan. Silahkan Bapak. Ya, jadi ada tagihan 345.000 ya. Karena apa? Karena di SPT 25 saya laporkan sewa bangunan 35 juta, sudah bayar 10%. Ya, nah ini kelihatannya ini adalah denda keterlambatan dari 3,5% itu. Ya. Dari informasi yang saya dapatkan ya sementara ini ya ini adalah surat tagihan pajak. Mungkin ini 2025 itu karena infonya nggak jelas ya. Bayarnya kapan? Ya, bayarnya kapan? Kalau 2025, kemudian bayarnya di 2026, ini kan ada masa keterlambatan tuh. Jadi kemungkinannya adalah karena keterlambatan dari yang saat seharusnya dibayar, misalkan nih, bayarnya harusnya Januari nih, tapi kita bayarnya ternyata bulan Juni, ada 6 bulan keterlambatan, maka 6 bulan dikali denda sekitar 1%, ya kadang 0,99, 0,98 itu kali dengan pajaknya, ya. Itu kemungkinan adalah surat tagihan karena terlambat membayar PPh final tadi yang terlewat dari masa yang seharusnya, gitu ya. Oke. Baik Bapak, kita lanjutkan ke pertanyaan kelima dari Septiana Endah. Izin bertanya Pak, jika PT membuat akte di notaris modal dasar 2,5 M, modal disetor 1,5 M, tapi aktualnya di perusahaan hanya 300 juta. Apakah ini akan jadi temuan karena piutang lebih besar daripada cash? Mohon dijawab Bapak. Ya, baik ya. Ya ini kelazimannya di saat kita membuat akte notaris ya. Jadi untuk kepentingan tertentu kita akhirnya membuat akte notaris yang nilai modalnya itu tidak sesuai dengan yang kita setorkan ya. Misalnya ceritanya tadi kan di akte itu modal dasarnya 2,5 miliar, itu. Terus modal disetor menurut di akte itu kan akte bilangnya modal dasar 2,5. Dari modal dasar itu telah ditempatkan dan disetor 1,5 miliar. Nah, faktanya pemegang saham hanya setor 300, ya. Apakah ini akan jadi temuan? Karena piutangnya lebih besar daripada cash yang masuk, ya. Jadi penyajian neraca nih, neraca kita itu kan penyajiannya sisi debit kredit, ya ekuitas. Modalnya berapa? 2,5 atau 1,5? Modalnya adalah 1,5. Karena itulah yang ditempatkan dan disetor. Ya, 1,5. Faktanya yang disetor cuma 300 nih. Berarti debitnya kan ada 300. Kreditnya 1,5. Maka nggak imbang toh. Neraca itu kan timbangan. Ini nggak imbang nih. 1,5, 300 nih uangnya. Maka sisa yang belum di cash tambahan setor modal ini dianggap sebagai piutang saham. Ya, piutang saham. Piutang setoran saham. Ya. Berarti besarnya 1,2. Apakah ini akan memicu pemeriksaan? Tidak akan memicu. Tidak akan ada masalah. Ya, cuman potensi AR itu pasti akan mencari itu, menggali itu.
namanya AR di kantor pajak itu tugasnya satu, menggali potensi pajak nih. Nah, ketika kita menyajikan piutang saham di situ, orang pajak lihat nih, wah ada piutang nih. Kalau orang ngasih piutang, ngasih pinjaman, logikanya kan terima pendapatan bunga. Maka PT kita tuh bisa jadi nanti akan dimintai harus ada bunganya dong kalau Anda kasih piutang. Tapi ini enggak di level pemeriksaan, hanya di AR saja. Ya. Nah, kalau ada yang seperti itu jawaban kita bagaimana? Pak, betul Pak, kalau kasih piutang itu memang harus ada bunganya. Ya, karena saya kan punya resiko atas uang itu, kalau hilang, kalau nggak dibayar gimana? Maka dia bayar bunga. Tapi yang kami di neraca kita ini kan bukan kita ngasih uang, Pak. Ya, kita punya apa namanya ya? Punya piutang atas kewajiban modal yang belum disetor. Ya, kita nggak ngasih uang. Ya. Kita ingin dia tuh bayar kewajiban dia. Jadi bukan piutang berupa pinjaman uang. Ya, sehingga nggak wajib ada bunganya. Ya, piutang dagang nggak boleh ada bunganya. Yang ada bunga itu piutang afiliasi, piutang uang lain-lain itu ya. Asal ada uang keluar, itu harus ada remunerasi berupa bunga. Kalau piutang setoran saham yang belum dibayar, ini nggak ada masalah. Ya, cuman kadang-kadang AR cari-cari di situ. Namanya petugas penggali apa tuh? Bukan penggali kubur ya. Penggali potensi gitu ya. Iya, aman ya Mbak Septiana. Ya, nggak usah khawatir. Oke. Baik, Terus? Bapak. Mungkin satu pertanyaan lagi Bapak di halaman pertama. Vicky Komaria. Baik. Pertanyaan dari Vicky Komaria. Yang pertama, apakah SP2DK setelah dibayar lunas harus melaporkan pembetulan SPT yang di SP2DK? Kedua, kenapa perusahaan tahun sebelumnya sudah diperiksa untuk tahun A, kemudian di tahun B diperiksa lagi dengan bagian yang sama? Yang ketiga, jika perusahaan itu sudah tidak berfungsi lagi, mau dinonaktifkan, caranya bagaimana? Dan jika diperiksa, apakah pemeriksa itu turun ke lapangan? Baik, pertanyaan terakhir silahkan dijawab Bapak. Baik, apakah setelah SP2DK dibayar lunas itu harus pembetulan? Ya, jawabannya harus pembetulan. Ya, karena si AR itu akan meng-close, proses close itu ketika sudah ada pembetulan. Memang dibuat aturan. Dulu belum ada aturan itu, asal bayar selesai. Nah, sekarang harus ditindaklanjuti dengan pembetulan. Apa latar belakang pembetulan ini adalah satu, agar mereka bisa close SP2DK-nya, close permasalahannya. Ya. Terus alasan yang kedua adalah dia bisa menerbitkan STP itu atas keterlambatan pembayaran itu kalau sudah ada SPT-nya. Kalau nggak ada SPT-nya, dia nggak bisa terbitkan STP keterlambatan. Ya, jadi intinya adalah harus ya, karena sistemnya sekarang mewajibkan seperti itu. Yang kedua, kenapa tahun sebelumnya udah diperiksa, tahun 2024 diperiksa nih, ada temuan 1 miliar, ya, kurang bayar 1 M misalnya. Kok tahu-tahu tahun 2023 malah mundur ke belakang, diperiksa juga, ya. Dengan temuan yang sama, kok bisa? Ya bisa aja. Karena kantor pajak itu sebetulnya punya hak untuk meriksa itu sampai 5 tahun. Ya, harusnya semua wajib pajak itu diperiksa, harusnya. Cuman pemeriksa pajak itu kan nggak banyak orangnya. Jadi dia pilih dan pilih. Ketika dipilih kita nih, 2024 kita diperiksa, wah dapat 1 M nih negara. Dan wajib pajak nggak keberatan, setuju. Berarti gaya kita tahun-tahun sebelumnya ya sama. Maka tahun sebelumnya, karena kita setuju tadi, itu jadi virus. Virus yang akan menularkan ke tahun sebelumnya. Berarti 2023 kesalahannya juga sama dong. Ayo periksa. Apalagi kantor pajak kan sekarang butuh duit. Yang bisa segera keluar duit adalah yang udah diperiksa, kita setujui, kita bayar. Dan gayanya, modusnya sama. Ya. Jadi boleh sampai 5 tahun ke belakang, sampai 2021 masih boleh kantor pajak meriksa, gitu ya. Terus jika perusahaan sudah tidak beroperasi lagi, mau dinonaktifkan caranya bagaimana? Ya,
Dan jika diperiksa, apakah pemeriksa turun ke lapangan. Jadi untuk proses nonaktif itu tidak memerlukan pemeriksaan dari orang pajak. Mereka nggak bakal turun ke lapangan, ya. Terutama kalau perusahaannya nggak PKP. Kalau PKP, kita harus nutup PKP-nya dulu. Nah, mencabut PKP berarti diperiksa atas pencabutan PKP-nya. Itu yang memungkinkan mereka turun. Tapi kalau NPWP-nya dicabut atau dinonaktifkan itu nggak ada pemeriksa yang turun. Karena syarat nonaktif salah satunya adalah PKP-nya sudah dicabut. Ya. Tapi kalau nggak PKP lewat Kortek aja selesai. Kita minta nonaktif. Ya. Itu Mbak Tri kira-kira. Baik, terima kasih banyak Bapak. Itu tadi beberapa pertanyaan yang sudah kami jawab. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 11, maka untuk pertanyaan lainnya akan kami jawab melalui video YouTube. Baik, terima kasih banyak Pak Nurkolis atas jawaban dan penjelasan yang telah diberikan. Dari pemaparan dan diskusi pagi hari ini, kita mendapatkan pemahaman bahwa dalam menghadapi pemeriksaan pajak, wajib pajak tidak hanya perlu mempersiapkan dokumen, tetapi juga perlu memahami ketentuan, prosedur, hak dan kewajiban, serta strategi dalam menghadapi setiap tahapan pemeriksaan. Semoga materi yang telah disampaikan hari ini dapat memberikan manfaat dan dapat diterapkan dalam aktivitas perpajakan Bapak dan Ibu. Dan sedikit kami informasikan terkait beberapa program kami. Yang pertama, pendaftaran sekolah pajak Emenko siap kerja 9 bulan seperti yang sudah kami informasikan melalui WhatsApp group masih kita buka sampai dengan tanggal 20 Agustus 2026. Adapun program ini memang diadakan untuk rekan-rekan baik itu lulusan SMA atau SMK, bahkan yang sudah lulus S1, S2, dari segala jurusan yang ingin mengetahui, mendapatkan edukasi perpajakan dan fokus ke persiapan karir sebagai staf pajak. Nanti kita akan mulai pendidikannya mulai 1 September 2026 sampai dengan tahun 2027 selama 9 bulan. Dan Bapak dan Ibu nanti apabila mengikuti pelatihan tersebut akan mendapatkan 3 sertifikat. Yang pertama sertifikat pelatihan siap kerja, yang kedua sertifikat privat A dan B, berikutnya ada sertifikat dari Asosiasi Teknisi Perpajakan Indonesia yaitu CTT. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin menanyakan seperti apa pelatihannya, nanti boleh konfirmasi ke nomor kita yang sudah ada di WhatsApp group. Nanti kita akan bantu jelaskan. Baik Bapak dan Ibu, acara yang kedua yaitu webinar sengketa pajak seri kedua, tema keberatan pajak yang akan kita adakan bulan depan. Dan adapun informasi lebih lengkapnya akan kita share melalui WhatsApp group. Baik Bapak Ibu peserta yang kami hormati, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara webinar pajak gratis Emenko serial sengketa pajak 2026 seri 1 pemeriksaan pajak. Atas nama Emenko Education, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muk Nurkolis yang telah berkenan meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan pengalaman kepada kita semua. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu peserta yang telah meluangkan waktu dan mengikuti webinar hari ini hingga selesai. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat dan menambah wawasan Bapak Ibu dalam memahami serta menghadapi proses pemeriksaan pajak. Kami ucapkan terima kasih, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo rekan Emenko. Berjumpa lagi dengan channel YouTube Sharing Pajak Emenko. Hari ini kita kedatangan Bapak Muk Nurkolis selaku pendiri Sekolah Pajak Emenko. Mari kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Tri. Ya. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Baik. Oke Pak, kita langsung saja nih ya Pak ya. Kita ingin tahu tentang Sekolah Pajak Emenko yang Bapak dirikan. Nah, sebenarnya apa itu Pak Sekolah Pajak Emenko? Ya, Sekolah Pajak Emenko itu sebetulnya buat semuanya ya. Siapapun bisa masuk menjadi peserta dari Sekolah Pajak Emenko. Di sana ada mereka-mereka yang ingin misalnya bekerja
kita bisa menyediakan sarana supaya mereka bisa segera siap bekerja. Kita pun menyediakan untuk mereka-mereka yang ingin menambah kapasitas keilmuan dia tentang perpajakan. Kita fasilitasi dengan program-program juga. Oke. Kita juga fasilitasi untuk mereka-mereka yang sudah bekerja tetapi ingin menambah profesionalitasnya mereka, ingin menambah kemampuan teknis mereka, kita pun juga ada. Kita punya program untuk para pengusaha, business owner. Ketika dia ingin membuat perencanaan pajak yang baik, kita pun juga punya. Tapi saat ini kita punya program yang sangat kita andalkan, yaitu sekolah pajak untuk program siap kerja. Oke. Yang saat ini sepertinya sedang dipromosikan oleh ini ya Pak, Sharing Pajak Menko ya Pak ya. Iya, Jadi betul. kalau boleh tahu, kenapa alasan Bapak memilih pendidikan siap kerja ini sebagai program unggulan di Sekolah Pajak Menko? Ya, jadi saat ini kan kita tahu bersama ya Mbak Tria bahwa eh, banyak sekali teman-teman kita, baik yang lulusan baru maupun lulusan lama, ataupun mantan pekerja karena PHK, ini rame-rame melamar kerja di mana-mana dan tidak tertampung, ya. Sehingga kita punya satu kewajiban bahwa kita harus punya satu sekolah yang memfasilitasi itu dengan belajar yang tidak terlalu lama, mereka bisa langsung bekerja di tempat-tempat, di perusahaan yang betul-betul membutuhkan dan memang langka di situ. Makanya kita buat pendidikan siap kerja ini khusus di bidang pajak gitu. Oke. Nah, kalau untuk pesertanya sendiri, Pak, ini apakah hanya untuk orang yang belajar di akuntansi saja atau bisa umum, Pak? Ya, jadi ilmu pajak itu kan tidak hanya didominasi oleh orang-orang yang belajar keuangan. Ilmu pajak itu kan ilmu prosedural ya. Siapapun bisa mempelajari itu. Yang penting dia tertib menaati prosedur, kemudian kita ajari perhitungan sebentar, mereka akan mampu. Semua dari manapun jurusannya itu bisa kita terima. Ya. Oke, berarti tidak harus jurusan akuntansi begitu ya, Pak Tidak ya? wajib, tidak Oke. wajib. Ya, karena kita akan kasih program akuntansi dari nol dengan sistem pembelajaran yang mutakhir, manual, aplikasi, kemudian praktek, gitu ya. Oke. Kalau untuk durasi waktu pelatihannya, Pak, berapa lama, Pak? Ya, kita format 9 bulan itu waktu yang sangat mencukupi untuk mempersiapkan seseorang itu punya kemampuan teknis yang memadai yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi 6 bulan kita full teori plus praktek, kemudian kita kuatkan dengan 3 bulan kita pemagangan. Oke, begitu ya, Pak. Nah, kalau alasan Bapak, kenapa memilih pelatihannya itu offline atau tatap muka? Ya, Padahal di luar sana banyak pelatihan yang diadakan online begitu, ya, Pak. ya. Baik Mbak Tri. Jadi saya ini kan pengajar, saya dosen. Saya terbiasa mengajar online juga. Nah, ketika kita berinteraksi yang tidak langsung dengan siswa, itu akan ada kesulitan. Ya, jadi siswa tidak terkontrol, tidak terkendali. Kita nggak bisa melihat perkembangan siswa secara langsung. Dan dengan offline itu kita bisa dari hari ke hari, dari jam ke jam, mengerti kegiatannya dia. Jadi kita pengennya memang offline. Kita nggak adakan secara online. Ya. Oke, kalau untuk harinya, Pak, apakah full 7 hari atau seperti apa, Pak? Harinya ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kita 5 Oke, hari, Sabtu 5 hari. libur. Dan dari jam 8 sampai jam 1 lah, sekitar itu. Oke, nah untuk lulusannya Pak, lulusan dari program pendidikan siap kerja ini, apakah nantinya sudah ada perusahaan yang merekrut gitu atau menunggu begitu Pak? Ya, jadi sebelum sekolah ini kita adakan, kita sudah mengundang 1.500-an stakeholder, yaitu siapa-siapa yang nanti akan menampung lulusan kita. Jadi sebelum sekolah ini ada, kita undang tuh dari industri manufaktur, kita undang. Ada 40 sampai 50 peserta. Kita undang lagi hari berikutnya dari kalangan perbankan. Itu ada sekitar 40-50 peserta. Oke. Rumah sakit, universitas, swalayan, retail, kita undang semuanya. Total sekitar 1.500 perusahaan. Nah, ini adalah calon-calon dari jejaring yang akan menerima potensi lulusan dari Sekolah Pajak Menko. Ya, apalagi sampai hari ini kita sudah ada inden dari mereka-mereka yang sudah kita berikan
sosialisasi. Ya, sudah ada hampir 10-an inden lah. Oke Pak, kalau untuk program pendidikan siap kerja ini, apakah baru pertama kali Bapak programkan atau Ya, sebelumnya sudah ada begitu Pak? ya, jadi sekolah pajak Menko ini dulu sudah punya embrio sebetulnya. Kita sudah pernah mengadakan 3 angkatan. 3 angkatan di tempat yang berbeda, yang belum terlalu megah tempatnya. Nah, dari 3 angkatan ini kita sudah menghasilkan lulusan yang cukup menjanjikan ya. Jadi masa tunggu mereka untuk mendapatkan pekerjaan tidak sampai 3 bulan. Mereka sudah bisa mendapatkan pekerjaan. Dan mereka merasa cocok dengan pekerjaan itu, sesuai chemistry-nya dia, sesuai ilmunya dia, dan perusahaannya senang dengan kemampuan teknisnya. Ya. Oke, kalau kita bisa lihat berita di media sosial tentang job fair yang di Bekasi itu Pak, jadi Ya, banyak sekali pelamar pekerja itu melebihi dari kuota yang dibutuhkan perusahaan. Nah, ya, tanggapan Bapak ya. bagaimana nih? Ya, saya selaku orang tua yang punya anak-anak juga, saya bayangkan kalau anak-anak saya di sana itu ikut antri, betapa kasihannya anak-anak itu. Sehingga saya punya tanggung jawab sebagai orang tua juga, orang tuanya para siswa nanti juga, bahwa saya punya keinginan untuk bisa segera menyalurkan mereka ke tempat kerja yang memang membutuhkan dan sesuai dengan bidang yang dia pahami, sesuai dengan kemampuan teknis dia, dan betul-betul dibutuhkan. Ya. Oke, kalau untuk fasilitasnya sendiri Pak, selama 9 bulan, itu apa aja Pak yang didapat peserta? Ya, jadi seperti sekolah yang lain lah ya. Jadi fasilitasnya ya satu pasti ada sertifikat kelulusan. Ya, ini untuk apa yang memastikan bahwa peserta kita ini memang layak bekerja. Nah, sertifikat sendiri itu ada 3. Yang pertama sertifikat dari sekolah kita sendiri bahwa mereka lulus. Yang kedua ada sertifikat brevet pajak. Jadi teman-teman tidak usah ikut brevet A, B, C di tempat lain. Dengan di sekolah pajak ini otomatis mendapatkan sertifikasi brevet. Yang di tempat lain itu ada biaya sekitar 2 juta sampai 3 juta. Nah, dengan 9 jutanya kita itu include di situ. Nah, yang ketiga ada sertifikat kompetensi. Nah, ini yang paling dicari ini. Ya. Sertifikat kompetensi pajak ini adalah sertifikat yang menjadikan seseorang yang memegang itu punya hak untuk mendampingi wajib pajak di kantor pajak ketika ada urusan pajak. Karena di aturan undang-undang kita itu siapa yang boleh mendampingi wajib pajak itu adalah mereka yang punya kompetensi. Oke. Nah, kompetensi di bidang pajak kemudian diwakili dengan sertifikat kompetensi itu. Kita juga keluarkan itu. Kalau di luar mungkin sekitar 1,5 sampai 2 juta untuk mencari ini. Kita di 9 juta sudah included. Ya. Dan itu nggak perlu ujian lagi begitu ya Nggak Pak usah ya? ujian lagi, karena Jadi ujian kita cukup, pun sudah oke, tersertifikasi. sudah diakui begitu Ya, ya Pak ya? kemudian Oke. fasilitas yang lain ya seperti biasanya kita ada materi pembelajaran yang up to date. Ya, baik nanti materi teorinya, materi prakteknya, kemudian materi-materi aplikasi software pajak maupun akuntansi, komplit dan up to date. Ya, di samping kita punya perpustakaan yang lengkap untuk materi perpajakan, materi akuntansi, materi-materi bisnis yang lainnya. Oke, begitu. Ruang kelasnya pun kita juga cukup memadai dan sekelas hotel berbintang lah ya. Ya, bisa bintang 3 atau 4 gitu ya. Oke. Oke, begitu ya Pak. Nah, tadi seperti yang Bapak sampaikan, biaya pendidikannya itu 9 juta, 9 juta begitu. selama 9 bulan. Selama 9 Iya, bulan. Nah, betul. apakah itu harus dibayar di awal begitu Pak atau Ya, bagaimana? kita negosiabel lah ya. Kita lihat kemampuan siswanya. Kalau punya uang di depan ya bayar di depan. Kalau mau nyicil boleh dicicil. Kalau misal mau di belakang pun nggak apa-apa. Oke. Ya kita mengakomodasi seluruh siswa sesuai kemampuan siswa. Yang penting dia belajar nyaman dan outputnya nanti dia punya kemampuan teknis yang siap menjual diri mereka di kalangan industri. Ya. Berarti itu kalau 9 juta selama 9 bulan, kalau diperharikan itu Rp35.000. Oke. Berarti kalau Satu gelas kopi biasanya Pak. 1 gelas kopi dapat pisang goreng 2, Iya. ya kan? Mau dicicil tiap hari boleh nggak? Boleh, silakan ya, silakan aja. Kita fleksibel lah ya. Nah, kalau untuk rekan-rekan Emenko yang ingin tanya-tanya atau ingin tahu lokasi sekolah pajak Emenko ini alamatnya di mana, Pak? Jadi alamat sekolah pajak Emenko ini ada di Jalan Palagan Tentara Pelajar KM 11,
Donoharjo, Ngaglik, Sleman. Jadi arah Merapi, lurus dengan Merapi pandangan kita. Ya. Oke, Supaya nyaman belajarnya di tempat kita. oke, cocok ya Pak dengan julukan Jogja sebagai kota pendidikan begitu Betul ya Pak ya. sekali. Oke, Ya. nah mungkin dari Bapak, apakah ada tips atau pesan untuk rekan-rekan Emenko yang ingin memilih pendidikan atau sekolah pajak itu yang seperti apa yang baik begitu Pak? Ya, baik, makasih Mbak Tri. Jadi agar tidak salah pilih, ya silakan teman-teman semuanya menguji lah ya. Yang pertama, reputasi dulu nih. Reputasi lembaga yang mengadakan itu seperti apa? Googling saja ya di media sosial. Kemudian juga sekarang sudah ada artificial intelligence. Nah, Tanyakan Pak, saja dengan beliau ini. Apakah dari Meta AI, apakah dari ChatGPT, dari Gemini AI, tanyakan di sana. Reputasi dari Sekolah Pajak Emenko. Satu, reputasi. Yang kedua, testimoni. Ya, testimoni. Testimoni dari peserta-peserta yang sudah berhasil. Ya. Cari saja di media sosial atau datangi sekolahnya. Apakah punya misalnya database para alumni dengan testimoninya. Yang ketiga, narasumbernya apakah betul-betul praktisi. Ya, jangan hanya narasumbernya akademisi yang tidak terbiasa dengan dunia kerja. Praktisinya adalah pengajarnya adalah para praktisi. Praktisinya pun harus tersertifikasi di bidang pajak. Apakah ada brevetnya, punya pengalaman di kantor pajak untuk menangani kasus, punya pengalaman di pengadilan pajak, ya untuk menangani proses banding juga. Itu pastikan cari media sosial lah, atau tanya ke orang-orang lain, ya. Nah, kemudian setelah pengajar, kemudian materi kurikulum pembelajaran, apakah up to date atau tidak? Lihat tuh di brosurnya materinya apa? Apakah sesuai dengan aturan pajak terbaru, sesuai dengan akuntansi yang mutakhir, up to date, pastikan di brosurnya. Kemudian, apakah jejaring? Yang keenam nih, lembaga kita ini punya jejaring apa enggak nih? Ya, penyelenggara sekolah itu punya jejaring dengan dunia kerja apa enggak? Karena kan tujuannya agar mendekatkan ke dunia kerja. Kalau nggak punya jejaring, ngapain? Makanya Sekolah Pajak Emenko ini jejaringnya udah 1.500 industri tadi. Kita bentuk dulu jejaringnya untuk menampung, begitu lulus, ini udah kita siapkan di situ. Itu kira-kira Mbak Tri. Ada 6 nih ya. Menarik sekali gitu ya Pak ya. Iya. Oke, begitu ya rekan-rekan ya. Jadi itu tips dari beliau. Nah, mungkin terakhir nih Pak, kira-kira pelatihan atau pendidikan ini kita mulai atau Emenko mulai kapan Pak? Ya, jadi tahun ini kita akan mulai di bulan September tanggal 1 atau September 2025. Untuk pendaftaran, ya segera saja. Karena kapasitasnya cuma 40 orang. 40 orang ini kan cepat. Per hari ini sudah ada 5 orang yang mendaftar. Tinggal 35 lagi. Ya kita belum launching besar-besaran, sudah inden ada 5 orang. Ya. Yang penting segera saja, mudah-mudahan Juli itu target kita sudah terpenuhi. September sudah kita bisa jalankan. Ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Nurkolis. Mungkin itu dulu ya Pak ya tentang Sekolah Pajak Emenko yang ingin kita ketahui begitu. Oke, bagi rekan-rekan di rumah yang ingin tahu lebih banyak tentang Sekolah Pajak Emenko, bisa melihat di akun media sosial kami. Dan apabila ada rekan-rekan Emenko yang langsung berminat untuk mendaftarkan diri, kita juga sertakan link pendaftaran di bawah ini. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk rekan-rekan Emenko. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Sharing Pajak Emenko. Jadi ceritanya itu saya sampai dengan lulus kuliah saya belum tahu nih saya mau kemana gitu ya. Pada akhirnya saya menemukan sekolah pajak. Lama-kelamaan ya akhirnya saya punya tujuan nih. Oh akhirnya saya harusnya seperti ini. Nanti kalau di dunia kerja seperti ini. Kemudian pada akhirnya saya menemukan jalan. Wah saya harus menjadi seorang konsultan pajak.
Halo, saya Safari, saya angkatan ketiga dari pelatihan siap kerja Emenko. Saat ini saya bekerja di salah satu konsultan pajak di Yogyakarta. Kalau boleh tahu nih Mas Safari, sebelum gabung ikut pelatihan kerja, dulunya Mas Safari lulusan apa? Ya, jadi saya dulu lulusan S1 dari Universitas Muhammadiyah Palembang, ambil jurusan ekonomi akuntansi. Oke, Mas Safari sudah S1, tapi kenapa masih tertarik mengikuti program siap kerja di Emenko? Ya, mengingat lapangan pekerja saat ini sangat sulit ya, karena kita kan butuh skill, jadi tidak hanya bisa mengandalkan dari ijazah S1 saja. Menurut saya, kenapa harus sekolah lagi atau mengikuti pelatihan siap kerja di Emenko? Karena menurut saya banyak trainer-trainer ataupun instruktur yang berpengalaman tentu di bidang perpajakan, itu yang membuat saya sangat tertarik untuk menambah skill saya di bidang pajak maupun akuntansi. Oke, apakah orang tua mendukung Mas Safari untuk ikut program siap kerja di Emenko? Ya, orang tua ya sangat mendukung gitu ya, karena sebelum saya pada akhirnya untuk memutuskan sekolah di Emenko, pasti saya akan berdiskusi dulu dan saya meyakinkan kedua orang tua saya dulu bahwasanya ini memang yang terbaik gitu ya. Karena ya tadi, tidak hanya bisa mengandalkan ijazah, tetapi kita harus punya soft skill. Seperti itu, Mbak. Menurut Mas Safari, setelah melalui pelatihan kerja, apa yang membedakan materi atau proses pembelajaran di S1 sama di pelatihan siap kerja ini? Iya, tentunya kalau perbedaannya ya sangat signifikan ya. Tentu kalau kita di kuliah itu lebih banyak ke teori. Tetapi kan kalau di sekolah pajak Emenko, pasti banyak praktik-praktik, kasus-kasus yang memang sangat relevan, baik itu SP2DK maupun pemeriksaan. Seperti itu. Oke, terus menurut Mas Safari, materi apa yang paling mempengaruhi atau bermanfaat ketika diaplikasikan di dunia kerja? Ya, materi yang paling penting dan signifikan dan sangat berperan penting di dalam dunia kerja pasti ya akuntansi dan perpajakan. Karena memang base-nya saya juga akuntansi gitu ya, tetapi kan kebanyakan teori nih. Nah, di sekolah pajak Emenko, akuntansinya kita benar-benar menjurnal dengan case-case yang ada. Begitu juga dengan perpajakannya, ya kita juga menyelesaikan kasus-kasus, memecahkan masalah, dan bagaimana cara menganalisis suatu kasus yang cukup berat yang tidak kita temui pada saat kita masih kuliah. Seperti itu. Oke, setelah Mas Safari ini ikut pelatihan siap kerja, menurut Mas Safari gimana sih para trainernya? Lalu apakah mudah dalam memahami materi yang disampaikan oleh trainernya? Ya, menurut saya tadi ya yang saya sampaikan di awal, instruktur maupun trainer di sekolah pajak Emenko ya jauh lebih lugas gitu ya, lebih tegas dan lebih memahami karena ya yang bersangkutan memang terjun di dunia akuntansi dan perpajakan gitu ya. Dan mereka juga sudah banyak menangani kasus, baik itu ya kasus sederhana sampai dengan ke masalah sengketa perpajakan. Nah, tentu itu sangat-sangat membantu kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai pelajar yang mengikuti sekolah pajak Emenko. Seperti itu. Oke, sebelumnya Mas Safari mengira nggak atau memplanning nggak kalau ternyata pada akhirnya Mas Safari ini menjadi seorang konsultan pajak? Ya, jadi ceritanya itu saya sampai dengan lulus kuliah saya belum tahu nih saya mau kemana gitu ya. Pada akhirnya saya menemukan sekolah pajak, lama-kelamaan ya akhirnya saya punya tujuan nih. Oh, akhirnya saya harusnya seperti ini, nanti kalau di dunia kerja seperti ini. Kemudian pada akhirnya saya menemukan jalan, wah, saya harus menjadi seorang konsultan pajak. Dengan keilmuan yang saya miliki, dengan materi-materi yang sudah diberikan, beserta juga dengan case-case yang sudah diberikan juga, seperti itu. Kelebihan saat Mas Safari menjalani profesi menjadi konsultan pajak itu apa? Iya, jadi kelebihannya menjadi seorang konsultan pajak yang pertama tentu relasi ya. Kita banyak relasi dengan klien-klien kita, kemudian yang kedua kita bisa memahami tuh bidang-bidang bisnis dari masing-masing perusahaan. Tentu yang paling penting adalah secara materi itu lebih banyak gitu ya. Materi di sini adalah uang ataupun pendapatannya, seperti itu.
Seorang konsultan pajak merupakan profesi yang sangat menjanjikan. Mengapa demikian? Karena proses bisnis suatu perusahaan sangat membutuhkan yaitu layanan perpajakan. Apakah ada pesan-pesan buat teman-teman di luar sana yang masih ragu untuk join pelatihan siap kerja? Buat teman-teman yang masih ragu untuk mengikuti Sekolah Siap Kerja Emenko, hilangkan keraguan Anda mulai saat ini. Karena dengan teman-teman mengikuti program ini, dipastikan teman-teman sudah memiliki bekal yang cukup untuk bersaing di dunia kerja. Lulus dari perguruan tinggi, mungkin kita masih bingung arah kita kemana, mau masuk ke perusahaan yang seperti apa. Tapi kalau dari sekolah pajak ini, saya sudah lebih terarah. Oh, arah saya masuk ke perusahaan ke bagian pajak. Dan tentunya di perusahaan tersebut ya pasti akan lebih welcome dengan saya karena saya sudah dibekali berbagai ilmu perpajakan sebelumnya. Halo, saya Sofia. Saya lulusan dari Sekolah Pajak Emenko Angkatan Pertama tahun 2016. Saat ini saya bekerja di firma Muhnur Kholis dan Rekan sebagai konsultan pajak. Apa yang membuat Kak Sofia akhirnya memutuskan daftar sekolah pajak setelah lulus SMA? Oke, di sini saya memilih untuk sekolah di Sekolah Pajak Emenko karena pada waktu itu saya masih bingung nih antara melanjutkan studi di universitas dengan banyak pertimbangan karena setelah lulus mungkin saya masih berpikir nanti bekerja bagaimana, skill saya sejauh mana, dan mungkin saya sekolah di sini lebih fokus kepada saya ingin lebih mendalami terkait skill tertentu, yaitu skill di bidang perpajakan. Oke, menurut Mbak Sofia, apa sih keunggulan yang dirasakan ketika pelatihan pajak di Emenko dibanding pelatihan yang lain? Oke, terkait dengan keunggulan ketika saya bersekolah di Sekolah Pajak Emenko, tentunya dari materi yang disampaikan di sini sangat relevan gitu ya, karena dari tenaga pendidiknya itu sendiri ya para bapak ibu konsultan yang setiap hari berkecimpung di dunia perpajakan, dan tentunya update peraturan perpajakan yang selalu diberikan kepada kami itu yang sudah terupdate seperti itu. Oke, selanjutnya apa sih pelajaran atau materi yang didapat Kak Sofia yang sangat membantu di dunia kerjaan? Oke, untuk materi yang sangat membantu tentunya terkait dengan perpajakan, baik itu secara teori maupun juga teknis. Tapi selain perpajakan, ada juga terkait dengan akuntansi. Jadi di dalam materi di Sekolah Pajak Emenko, selain kita fokus pada materi perpajakan, kita juga ada materi terkait dengan akuntansi. Oke, keadaan atau reaksi orang tua ketika tahu bahwa Mbak Sofia ini memilih ikut pelatihan siap kerja dibandingkan langsung kuliah, gimana? Oke, reaksi dari keluarga saya ketika pertama kali saya menyampaikan kepada bapak dan ibu saya gitu ya. Bapak dan ibu, saya ingin bergabung nih bersekolah di Sekolah Pajak Emenko. Ya, yang pertama mereka tidak langsung menerima, ada sedikit pertanyaan atau kegelisahan, apakah betul ketika saya lulus dari Sekolah Pajak Emenko ini saya langsung bisa bekerja seperti itu. Tapi ternyata setelah saya menjalani dan terbukti ketika saya selesai menempuh pendidikan gitu ya di Sekolah Pajak Emenko, saya langsung bisa bergabung bekerja di firma Muhnur Kholis dan Rekan. Reaksi orang tua ketika akhirnya mengetahui bahwa Mbak Sofia ini bisa langsung bekerja ketika sudah lulus? Orang tua saya bersyukur karena saya setelah lulus dari Sekolah Pajak Emenko ini langsung bekerja dan tanpa menunggu lama. Oke, menurut Sofia mengambil keputusan lulus SMK atau SMA, lanjut pelatihan kerja, lalu kerja dulu, baru kuliah, itu gimana sih? Kalau menurut saya gitu ya,
itu bukan pilihan yang keliru atau bukan sesuatu yang salah. Karena saya sendiri menjalani ketika saya lulus dari SMK, saya memutuskan untuk ikut sekolah pajak seperti itu. Kemudian kalau dalam pikiran saya, pada akhirnya ketika kita memilih dari lulus SMK kemudian mengikuti pelatihan pajak, dengan lulus dari SMK kemudian saya melanjutkan studi di perguruan tinggi, pada akhirnya adalah mendapat pekerjaan. Tapi di sini yang perlu saya garis bawahi, lulus dari perguruan tinggi mungkin kita masih bingung arah kita kemana, mau masuk ke perusahaan yang seperti apa. Tapi kalau dari sekolah pajak ini saya sudah lebih terarah. Oh, arah saya masuk ke perusahaan ke bagian pajak. Dan tentunya di perusahaan tersebut ya pasti akan lebih welcome dengan saya karena saya sudah dibekali berbagai ilmu perpajakan sebelumnya. Oke, terus gimana sih perasaan Mbak Sofia saat ini kan sudah bekerja, tapi Mbak Sofia juga bisa melanjutkan pendidikan untuk lanjut ke S1 dan S2. Ya, tentunya saya bangga. Kenapa? Karena saya melanjutkan studi di perguruan tinggi, baik S1 maupun S2, saya bisa menggunakan uang saya sendiri, jerih payah saya sendiri. Karena ya setelah saya lulus dari sekolah pajak, saya langsung bekerja, saya mendapatkan penghasilan, kemudian saya sisihkan untuk melanjutkan ke studi di perguruan tinggi. Oke, buat teman-teman yang masih ragu nih untuk bergabung di pelatihan siap kerja gimana? Oke, buat teman-teman yang ragu, tolong jangan ragu lagi. Kenapa? Karena sudah terbukti. Bahkan saya sendiri membuktikan dengan bersekolah pajak di Sekolah Pajak Emenko, setelah lulus pendidikan saya langsung siap bekerja. Oke, mantap, good job. Oke, harapan saya untuk Sekolah Pajak Emenko semoga semakin jaya, sukses selalu, dan harapannya setiap tahun selalu membuka kelas pajaknya.